Pratama, terus ada 20 juta dari Oki Pratama, 20 juta dari Oki Pratama. Yang ibaratnya diduga ada proses percobaan pemerasan, di mana yang gara-gara percobaan pemerasan ini sudah ada yang ditahan. Itu nyambung ke saya, dari awal itu sasarannya itu saya, yang dimintai nominal besar itu saya. Ada barang buktinya sudah ada di baik Polda Jabar maupun Polda Metro Jaya. Kenapa tidak diperiksa? Babak baru kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Henny Sagara yang diduga dilakukan oleh dua terdakwa Ferry Marjani dan Restu Ramdhani memasuki babak baru yang mengejutkan, di mana jaksa membongkar adanya aliran dana dari Dr. Oki kepada rekening Ferry Marjani sebesar 20 juta rupiah. Bak mendapat petir di siang bolong. Pengunjung pun langsung terkejut mengetahui dan mendengar bahwa adanya aliran dana dari Dr. Oki terhadap salah satu terdakwa pencemaran nama baik terhadap Henny Sagara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, memang aliran dana tersebut diakui oleh terdakwa Ferry Marjani. Berikut detik-detik pengunjung di ruang sidang yang bergemuruh dan para pendukung Henny Sagara menumpahkan rasa kesalnya kepada kedua terdakwa usai mengetahui adanya aliran dana dari Dr. Oki kepada rekening Ferry Marjani sebanyak 20 juta rupiah. Terus ada 20 juta dari Oki Pratama, terus ada 20 juta dari Oki Pratama, 20 juta dari Oki Pratama. Restu Ferry gimana nih? Restu Ferry. Tadi jaksa udah bongkar ada aliran dana nih dari Dr. Oki. Itu benar kan? Dr. Oki. Kamu banjir tahu nggak? Kalau mau di framing tapi nge-framing orang. Bisa. Tanggapannya? Dr. Oki bisa nanti di framing orang. Tanggapannya bang gimana bang? gimana? Bang tanggapannya bang? Bang memframing orang bisa tapi framing nggak mau. Mulaan saja ya, karena perlu didalami lagi tentang aliran dananya. Ya, saya yakin ini hanya sebagian kecil saja, masih ada setoran tunai, ya masih ada setoran tunai, masih ada tadi kan didengar transfer dari A, B, C, D itu dari siapa? Periksa lagi transfer yang rekening-rekening tadi yang transfer ke terdakwa itu, periksa lagi itu uangnya dari rekening siapa itu. Ketika di tahun 2025 itu, kenapa saya begitu yakin? Ya lagi-lagi saya dapat informasi dari orang dalam mereka yang mengetahui semuanya gitu kan. Jadi sebelum ini sesuai dengan fakta dan bukti yang saya dapatkan, saya tidak akan berhenti untuk memperjuangkan keadilan ini. Hari ini adalah yang dijadikan saksi ahli digital forensik. Nah, ahli digital forensik itu dari keilmuannya dia membuat terang sebuah perkara. Nah, di sini disitalah 6 handphone, 2 laptop. Yang mana di situ juga diakui Ferry dan Restu itu adalah barang mereka. Mereka melakukan editing dan uploading di situ. Artinya ini clear mereka yang melakukan, ya. Dan juga ketika ditanyakan kepada jaksa juga tidak ada sanggahan juga. Terus kemudian kita berbicara mengenai hal yang paling menarik ini. Jadi ketika ditanyakan oleh jaksa kepada para terdakwa, apakah ada transferan dari ini, salah satunya adalah angka 20 juta dari Dr. Oki. Nah, itu yang menjadi sebuah titik terang kenapa seorang Dr. Oki juga mentransfer kepada seseorang yang sudah menjalankan sebagai buzzer dari tahun 2017. Ini kan 2025 gitu kan. 2026. Enggak, pas kejadian itu masih 2025. Jadi dia buzzer yang sangat berpengalaman. Artinya adalah dia adalah profesional, bukan amatir, bukan orang yang baru melakukan sebuah kegiatan, ya kan? Dan kemudian ditangkap. Di situ kita sudah tahu tuh angka itu. Nah, untuk itu kita juga minta kepada Polda Jawa Barat, yaitu apa? Pengembangan perkara. Karena dalam perbuatan-perbuatan ini dari sisi logika, kalau kita lihat dia melakukan ini dibayar, melakukan ini dibayar, melakukan ini dibayar, kenapa pada saat postingan ini hanya melakukan edukasi? Itu nggak masuk akal. Ketika nggak masuk akal, itu nggak masuk logika, di situ ada kejanggalan. Disitulah kita mintakan kepada
kepolisian untuk dilakukan pengembangan lagi. Karena ada transferan kepada orang ini, tapi tidak diperiksa. Nah, terdakwa, tersangka, ataupun apapun itu, mereka boleh bohong kok. Hak mereka untuk bohong, tapi fakta-fakta sidang itulah yang nanti akan menunjukkan mereka bersalah apa enggak. Heni Sagara sebagai korban pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh kedua terdakwa mengaku sangat bersyukur dengan terbongkarnya aliran dana yang diungkap oleh jaksa di persidangan dan diakui oleh terdakwa Ferry Marjani. Karena bagi Heni Sagara bahwa babak baru yang kini mulai terbongkar terkait adanya aliran dana kepada terdakwa perlu lebih didalami lagi. Semua aliran dananya, Heni Sagara merasa yakin bahwa fakta yang sudah terungkap terkait aliran dana dari Dr. Oki kepada rekening Ferry Marjani ini baru sebagian kecil saja dan masih adanya dugaan melalui setoran tunai. Heni Sagara pun bersumpah bahwa terkuak adanya aliran dana dari Dr. Oki ke rekening seorang terdakwa ini, maka dirinya tidak akan berhenti untuk memperjuangkan keadilan. Tak hanya itu, harapan akan ditemukannya titik keadilan mulai dirasakan oleh Heni Sagara atas terungkapnya aliran dana dari Dr. Oki Pratama ke rekening salah seorang terdakwa dugaan pencemaran nama baik atas dirinya. Heni Sagara pun menyampaikan harapannya kepada pihak Polda Jawa Barat dengan adanya aliran dana dari Dr. Oki Pratama tersebut ke rekening salah seorang terdakwa agar penyidik dari Polda Jawa Barat bisa memeriksa Dr. Oki sebagai saksi dan kalau perlu dilakukan penyidikan ulang. Selain itu, Heni Sagara dan suaminya juga mengungkapkan bahwa adanya dugaan pemerasan yang pernah diterima olehnya. Suami Heni Sagara pun mengungkapkan bahwa dengan terbukanya salah satu fakta persidangan terkait adanya aliran dana dari Dr. Oki Pratama ke rekening terdakwa Ferry Marjani, maka hal ini membuat semuanya akan menjadi terang benderang. Ya, itu hanya sebagian kecil. Betul. Itu kan belum ada yang setor tunai gitu kan, itu belum sampai didalami. Nah, saya ingin aparat penegak hukum sampai mendalami semua setoran tunai dan transferan ke anak buahnya si terdakwa. Tadi saya bilang kan, saya lihat Restu juga transfer ke Ferry gitu kan. Terus Dimas juga transfer ke Ferry. Periksa dong rekening Restu dan Dimasnya dan yang lain-lainnya. Bisa jadi itu transferannya dari siapa? Kok berujungnya ke rekening Ferry? Itu. Kalau misalnya dia masih mengelak ya, itu transferan bukan untuk menyerang gitu kan, logikanya. Podcast, rumah saya sampai diposting di feednya dia. Apa coba tujuannya dia posting rumah orang? Gitu kan, rumah saya, rumah pribadi saya lagi dibangun. Ngapain dia posting? Captionnya sih aman-aman, tapi komenan buzzernya itu menggiringnya hal negatif yang membuat saya benar-benar sakit hati sekali. Anak-anak saya menangis. Jadi maksud Bu Heni, kalau memang itu bukan untuk menyerang saya, ngapain kamu satu posting rumah saya? Itu aja gampang. Di situ jelas rumah apoteker Heni Purnamasari, gitu kan? Ngapain kamu posting rumah saya, Oki? Gitu kan, ngefans sama saya? Kan kamu tuh udah dikasih tahu nomor kontraktornya. Rumahnya juga mirip, ngapain kamu posting rumah saya? Apa coba tujuannya? Sekarang udah kebukti, ada aliran dana ke buzzer yang sudah ditahan. Coba, orang waras pasti mikir, disambung-sambungnya juga pasti nyambung. Setelah kita minta pengembangan, supaya apa? Supaya nanti diperiksa lagi. Mau bohong seperti apa? Penyidik itu pinter. Ini Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa melakukan yang namanya ekstraksi. Kenapa bisa ada transferan? Komunikasi apa awalnya? Kemudian berapa kali melakukan transferan? Terus kemudian apa laporan yang diberikan dengan adanya transferan itu? Berapa nominal transferan? Itu yang nanti kita mintakan pertanggungjawaban. Nah, supaya apa? Supaya perkara ini terang. Jadi tidak hanya untuk klien kami, tapi dengan semua yang terjadi di media sosial dan segala macam terang juga. Persaingan bisnis dan ada juga faktor pemerasan awalnya. Dan itu sudah diproses pelaporannya di Polda Jabar dan di Polda Metro Jaya. Dan mungkin kalian juga tahu sebelumnya juga sudah ada yang menjadi terdakwa.
Bukti di dugaan kasus pemerasannya pemerasan. seperti apa konkretnya cerita? Jadi Cerita aja. ada berupa ada yang bersaksi gitu kan, dia merekam bahwa hancurkan Heni Sagara sehancur-hancurnya. Kalau tidak dihancurkan sehancur-hancurnya, kalau tidak memberikan 500 miliar, dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Jadi deril meres katanya. Hancurkan Heni Sagara kalau dia tidak mau memberikan uang sebesar 500 miliar, dia akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Itu kurang lebih seperti itu. Gitu kan, jelasnya mungkin nanti kalian bisa dengar di persidangan. Di awalnya itu mungkin kalau saya ngasih yang 500 miliar mungkin saya tidak akan di black campaign sehebat ini. Sama lah seperti modus-modus ke yang lainnya. Seperti itu. Jadi karena ibu tidak memenuhi 500 miliar itu dimulailah. Betul, selama 1 tahun nggak berhenti. Karena tidak memenuhi. Betul, dibilang pabrik. Nah, 500 ada miliar lagi, kalau misalnya pabrik nggak mau di black campaign ditutup, itu ada lagi nominalnya. Ada lagi. Berapa? 1 triliun. 1 triliun. Ada buktinya juga, sudah ada di pihak berwajib. Jadi ini bukan hanya persaingan bisnis, karena bosnya banyak. Bukan hanya satu tunggal bosnya, ingat. Ada yang satu motifnya memeras, ada yang satu motifnya itu persaingan bisnis. Mungkin yang satu persaingan bisnis mah uangnya mungkin sudah banyak, yang memeras mungkin butuh uang. Heni Sagara pun memberikan pesan menohok dan pedas kepada Dr. Oki bahwa kemanapun ia akan menghindar atau pergi bersembunyi, maka Heni Sagara meyakini tetap akan ketahuan. Karena itu, sebagai langkah tegas dari Heni Sagara untuk mendapatkan keadilan, maka ia telah melaporkan Dr. Oki ke Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, bahkan hingga Bareskrim Mabes Polri. Heni Sagara pun mengaku sudah menyiapkan strategi jitu. Jika suatu saat nanti Dr. Oki akan memberikan jawaban yang mengelak terkait apa sebenarnya alasan dan motivasi utama ia mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa Ferry Marjani sebesar 20 juta rupiah. Dengan menohok dan suara yang tegas dan tidak takut berjuang untuk mendapatkan keadilan, Heni Sagara pun menyampaikan saran agar Dr. Oki membuka semuanya seterang-terangnya. Karena Heni Sagara mengaku akan berjuang sampai titik darah penghabisan sampai bos-bos pendana diduga buzzer-buzzer yang telah menghancurkan usahanya dan juga nama baik dirinya serta keluarganya bisa terbongkar dengan tuntas. Bahkan dengan suara lantang suami Heni Sagara Iwa Wahyudin membeberkan dugaan adanya itikat jahat dari Dr. Oki kepada keluarganya. Ya, saya lagi-lagi berharap ini semuanya terbongkar dan saya berharap atas nama keadilan semuanya betul-betul tegak lurus gitu kan. Ya saya juga kaget tadi, makanya saya akan nangis, saya kaget, lemes, ya Allah akhirnya gitu kan. Walaupun ini hanya baru permulaan. Nah, yang saya pertanyakan di sini, kenapa Saudara Oki Pratamanya tidak diperiksa di kepolisian? Sedangkan jelas ada transferannya dan jelas satu Indonesia tahu saya sedang bermasalah hukum dengan beliau. Kenapa Saudara Oki Pratama tidak diperiksa? Ada apa Polda Jabar? Kenapa Saudara Oki Pratama tidak diperiksa? Apakah ada mafia hukum di sini? Logikanya ada transparan dan satu Indonesia tahu saya sedang bermasalah hukum dengan dia. Kenapa tidak diperiksa? Setidaknya dipanggil kek jadi saksi. Kan kalian sendiri dengar waktu itu dia diwawancara oleh wartawan kan, dipertanyakan soal buzzer ini. Betul kan, dipertanyakan soal buzzer ini. Apakah saya nggak pernah dapat surat panggilan terkait buzzer. Kenapa? Logikanya kan ada transparan. Bisa baca kan, bisa melihat kan, ada transparan jelas. Kenapa tidak dipanggil menjadi saksi? Ada apa Polda Jabar? Apakah ada mafia hukum di sini? Kenapa tidak dipanggil? Setidaknya dipanggil lah, gitu kan? Diperiksa dulu. Itu uang apa? Kenapa? Ada apa dengan hukum di Indonesia ini? Saya ini adalah warga negara Indonesia. Ribuan perut bergantung pada perusahaan saya. Di mana hati nurani para penegak hukum? Tolong bedah ini sebedah-bedahnya, benar-benar harus benar-benar diperiksa lagi, ulangi lagi penyidikannya.
Itu yang saya minta. Ini tidak fair. Itu yang saya minta. Ini tidak fair. Sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan informasi dari penyidik bahwa ada transferan dan ada setoran tunai. Ini tadi yang dibahas baru transferan ya. Ada setoran tunai yang diduga itu, gitu kan. Nah, saya bertanya pada waktu itu, kenapa tidak diperiksa? Nah, makanya lah kejanggalan inilah yang mungkin nanti suami saya dan pengacara saya bisa menjelaskan sudah sampai mana saya memproses hukum ini. Saya tidak tinggal diam aja, oh iya nggak diperiksa, oh ya udah deh nggak apa-apa, nggak begitu. Itu saya lakukan tindakan yang mungkin pengacara dan suami saya yang lebih paham seperti apa. Cuman aneh saja orang yang sedang bermasalah hukum dengan saya, awal pencetusnya sampai dia podcast gitu kan, memblack campaign saya, kok ada bukti transferannya terhadap buzzer yang ditahan. Karena laporan saya kok tidak diperiksa, ada apa? Ada apa negara ini? Oke, lagi-lagi saya bilang, saya kan sudah memegang semua ya informasi dari orang dalamnya ya. Dan itu ternyata sudah kita cek semuanya dan pastikan semuanya sudah sesuai. Kita lihat saja kan saya sedang berjuang lagi nih untuk memulai lagi proses penyidikan ini. Gitu kan, ada apa ini? Logikanya yang udah jelas aja ada transferannya, ada namanya nggak diperiksa, apalagi yang lain-lainnya, coba kalian pikir. Ada apa ini? Udah tahu orang itu yang sedang bermasalah hukum dengan saya, dari awal dia memblack campaign saya. Gitu kan, malah ada bukti-bukti yang lain. Banyak bukti-bukti yang lainnya. Ada, disebutkan jangan? Jangan. Oh itu udah lewat. Yang ibaratnya diduga ada proses percobaan pemerasan. Di mana yang gara-gara percobaan pemerasan ini sudah ada yang ditahan. Itu nyambung ke saya, dari awal itu sasarannya itu saya. Yang dimintai nominal besar itu saya. Ada barang buktinya sudah ada di baik Polda Jabar maupun Polda Metro Jaya. Kenapa tidak diperiksa? Diperiksa aja lah, datang aja lah. Tapi kan dengan percaya dirinya dia bilang tidak ada laporan sama sekali, surat panggilan sama sekali dari Polda Jabar kepada saya terkait buzzer ini. Kenapa dia begitu percaya diri? Ada apa? Apakah sudah diatur mafia hukumnya itu? Intinya Bu Heni menyebutkan nama tadi, teman-teman juga menyebutkan satu nama tadi, bukan asumsi, bukan kreativitas kita untuk menyebutkan nama, dan tidak ada lagi inisial yang disebutkan karena tadi jaksa sendiri yang menanyakan berdasarkan berita acara pemeriksaan. Secara eksplisit ditanyakan apakah benar ada beberapa transfer dari ABCD dan yang terakhir ada transfer dari seseorang yang selama ini memang kita sudah paham siapa orangnya. Nah, tetapi saat ini memang sudah terbuka di pengadilan dan ini sudah menjadi fakta persidangan. Mudah-mudahan ini bisa membuka semua menjadi lebih terang. Heni Sagara pun mengingatkan dan menyampaikan pesan menohok dan pedas kepada Dr. Oki. Heni Sagara pun mengingatkan bahwa jika Dr. Oki pun nantinya memilih menutup mulut, maka kuasa Tuhan yang lebih dahsyat dan kuat dari segalanya akan membuat semuanya terkuak dan terlihat terang benderang pada saatnya nanti. Ya intinya dia itu adalah konsumen maklun di pabrik saya dari tahun 2020 awal, tapi itu maklun ya. Sedangkan dia sudah menjadi konsumen saya sendiri, pabrik saya sendiri dari 2018. Sudah lama kita bekerja sama ya, makanya kenapa saya ketika kemarin di persidangan ketika disinggung itu saya menangis. Justru itu yang saya tanyakan, kenapa harus terjadi seperti ini? Tuh, mungkin oke, dia terkenal, saya tidak terkenal. Omongan yang dia omongkan pasti semua orang percaya. Tapi apakah dengan kekuatan itu dia menjatuhkan saya? Dengan tujuan apa? Apakah hanya karena, maaf ya, dengan barang bukti yang ibaratnya kita miliki gitu, yang sudah kita laporkan juga, apakah gara-gara itu? Kalau misalnya butuh uang yang minjem, kan kita kenal. Gitu kan? Jadi saya jadi bingung sendiri gitu kan.
Sebenarnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan, tapi terkait pertanyaan itu, tentu kita semua merasa terusik, istilahnya logika berpikir jernih kita, kesadaran normal kita terusik ketika dia adalah pegiat media sosial untuk PSSI, untuk politik, yang semua ini kata dia dibayar, real dibayar secara profesional. Untuk yang skincare ini dia tidak dibayar katanya, inisiatif dia sendiri. Itu mengusik rasa rasionalitas saya lah. Gitu ya. Tidak masuk logika. Ya tidak logis, tetapi tentu saja kita juga kan harus menghargai mekanisme persidangan. Tentu saja nanti kalau seandainya upaya kita untuk membuka kembali penyidikan ini berhasil, dan saya yakin akan berhasil, itu penyidik punya metode khusus, punya metode tersendiri. Penyidik kita tuh hebat-hebat, ya. Jadi untuk membuktikan mens rea dari seseorang mentransfer sejumlah uang untuk tujuan apa tuh sangat mudah. Tidak hanya pengakuan yang dibutuhkan, ya. Tidak hanya judulnya berita dari transfer itu misalkan Sabtu berkah, Kamis berkah, Rabu berkah kah? Jumat berkah kah? Itu kan dengan alasan yang tidak masuk akal. Tapi yang lebih penting menurut saya tadi begini. Poinnya adalah hakim anggota menyatakan bahwa dia sendiri sebenarnya tidak nyaman untuk di-framing. Tadi dia ngerasa jangan di-framing saya ya, seolah-olah ada orang yang transfer ke saya. Bagaimana tersiksanya istri saya waktu itu di-framing sebagai mafia skincare. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun setengah. Gitu ya. 1 tahun setengah. Nah, itu kan sesuatu yang berbalik, tidak menunggu lama. Artinya seseorang kalau punya itikat baik, tadi hakim anggota juga bilang, kalau mau menyerang produk, seranglah produknya, jangan serang personilnya. Gini, kalau misalnya dia masih mengelak ya, itu transferan bukan untuk menyerang, gitu kan, logikanya. Podcast, rumah saya sampai diposting di feednya dia. Apa coba tujuannya dia posting rumah orang? Gitu kan, rumah saya, rumah pribadi saya lagi dibangun, ngapain dia posting? Captionnya sih aman-aman, tapi komenan buzzernya itu menggiringnya hal negatif yang membuat saya bener-bener sakit hati sekali. Anak-anak saya menangis. Apa coba tujuannya? Sekarang udah kebukti ada aliran dana ke buzzer yang sudah ditahan. Coba orang waras pasti mikir, disambung-sambungnya juga pasti nyambung. Kamu mengumpet sampai kemana pun pasti ketahuan. Tuh, rumah saya pernah dia posting foto saya juga pernah, kalau nggak salah pernah. Terus produk, semuanya kita sudah pegang semua barang bukti, sudah saya laporkan di Polda Metro Jaya, di Polda Jabar, marah sekarang ke Barreskrim. Mau sampai mana? Ya Allah, bener-bener kalau diingat, saya yakin Oki pasti akan membongkar ini semuanya. Walaupun saya tahu saya tidak akan ngomong di sini, gitu kan. Saya juga tidak bodoh, biarkanlah Oki menceritakan semuanya. Udahlah bongkar semuanya, gitu kan. Ya sudah waktunya terbongkar, karena walaupun kamu nggak ngomong pun ya pasti akan terbongkar. Barang bukti di Polda Metro Jaya sudah sangat jelas seperti apa. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Hari-hari ini kita dihebohkan juga oleh postingan seseorang lah ya. Saya tidak perlu menyebut nama. Pada akhirnya juga nanti kalau sudah terbukti, seperti halnya tadi, Oki Pratama kan sudah menjadi fakta persidangan, kita berani menyebutkan. Nah, jadi memframing seolah-olah peristiwa di tahun 2024 itu di sekitar bulan Oktober, di mana di situ ada rilis BPOM tentang mafia skincare. Itu ditujukan kepada pabrik kami. Dan untuk diketahui kami sudah memegang jawaban dari Badan POM. Karena ini menjadi sesuatu isu yang liar, kami bersurat ke Badan POM mengkonfirmasi apakah yang dimaksud dengan postingan-postingan ini, yang dimaksud dengan rilis Badan POM di Oktober 2025 ini. 2024 ya, ini adalah pabrik kami, sudah ada jawaban dari Badan POM, pada saatnya kami akan buka itu semua. Ya, jadi ini framing yang sedemikian rupa berusaha menghambat proses penyidikan yang ini lebih menarik sebenarnya. Artinya lebih lebih ada itikat jahat kalau menurut saya ya.
bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Tadi Bu Eni bilang rumahnya di posting, ada podcast 24 September dengan seseorang. Lalu juga sekarang Ferry dan Restu juga membuat postingan yang berisi fitnah dan hoax. Jadi sebenarnya saya masih yakin sih kebenaran ini akan menemukan jalannya, itu bukan sekedar jargon ya. Ya mungkin telat aja, harusnya mungkin beliaunya juga sudah ditahan ya kalau memang tegak lurus dari awal gitu kan. Logikanya ya itu aja, rumah saya ngapain diposting itu aja. Gini, saya kenapa mau menekan saya supaya saya keluar uang gitu kan. Bertanya ya, saya bertanya apakah begitu tujuan kamu? Kalau ada yang bilang, ayo adu data sama saya. Yang pertama diundur ke hari berikutnya lah, seminggu atau 2 minggu saya lupa. Berikutnya alasannya sakit. Kita buktikan nanti bener nggak itu dia dipanggil. Kan dia masih ngelak sampai sekarang. Kan katanya nggak pernah Nggak pernah dipanggil. Di kasus ini nih, di kasus Ferry Buzzer ini. Polda Jabar nggak pernah ada surat panggilan. Perkara sekarang sedang disidangkan. Dengan percaya diri, berarti kalian udah bisa lihat lah seperti apa orangnya. Kalau saya mah sudah hafal, sudah kenyang. Berarti 7 tahun saya berkenal dengan dia, cukup tahu seperti apa. Yang Pak Yunus bilang tadi, lawyer kami bilang, kami tidak pernah bicara tanpa bukti. Kemarin-kemarin, beberapa minggu kemarin setelah persidangan kami berbicara fakta. Tidak pernah menyebut nama, tapi kami sudah menyatakan memang kami mengetahui ada transfer, terbukti hari ini. Kan namanya pun jelas disebutkan, tidak lagi inisial. Termasuk juga yang tadi ketika dia bohong, dia tidak pernah dipanggil kok sama Polda Jabar terkait kasus buzzer, ayo ada data sama saya. Nanti kita lihat suatu saat bakal terbukti ya, dan kita lihat seperti apa kebenaran akan berpihak pada siapa, nanti kita lihat. Betul. Intinya pesan saya satu lagi buat Saudara Oki, saya juga melaporkan di Polda Metro Jaya, di Polda Jabar, di Barreskrim juga mungkin sekarang sedang berproses. Itu sangat berat karena barang bukti juga sangat berat. Kamu ingin segera selesaikan semuanya, bongkar. Sekali lagi saya bilang bongkar. Bongkar semuanya. Kamu tahu sifat saya seperti apa. Saya juga kaget kenapa bisa sampai di titik ini. Betul-betul ya inilah sudah takdir, tapi saya tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan keadilan. Dan pesan saya tahu kamu, kamu tahu saya. Tuh, tolong, saya tahu kamu, kita 7 tahun berkenalan, bekerja sama. Kamu tahu saya tahu kamu, bongkar ini semuanya, bongkar. Kamu sudah capek kan? Tapi saya, karena saya betul-betul menyaksikan seperti apa dengan mata kepala saya kezoliman yang terjadi pada saya, pada suami saya, perusahaan saya, anak-anak saya juga ikut korban. Kenapa kamu posting rumah saya seperti itu, menggiring opini seperti itu, menangis anak-anak saya. Apalagi sekarang tahu ada transferan ternyata ke buzzer. Sudahlah bongkar semuanya. Tapi kuasa Allah. Makanya segera akhiri ini Oki, segera bongkar semuanya. Ingat, sekuat apapun mereka tidak bisa mengalahkan kuasa Allah. Itu. Daripada kamu yang babak belur, lebih baik kamu segera bongkar. Siapa ini di belakang kamu? Karena saya tahu kamu tidak mungkin sejahat ini kalau tanpa ada dorongan dari orang lain. Itu. Kita sudah 7 tahun berkenalan. Itu. 7 tahun kerjasama, bongkar. Karena mereka juga yang menghancurkan usaha kamu. Itu sih pesan saya. Berdasarkan tadi yang disampaikan oleh jaksa, memang betul disampaikan oleh jaksa, ada transferan 20 juta dari Oki Pratama kepada terdakwa. Kami ingatkan bahwasanya kami tidak pernah menyampaikan bahwasanya apakah dia orang yang menyuruh melakukan dan segala macamnya. Ingat itu ya. Tapi nanti akan tampak pada pengembangan penyidikannya seperti apa, hasil ekstraksi data seperti apa, percakapannya seperti apa. Jadi kalau mau bersembunyi ataupun menyembunyikan kebenaran itu juga haknya, tapi ingat kepolisian negara Republik Indonesia itu juga sudah maju dan canggih. Sementara itu di sisi lain hingga berita ini ditayangkan redaksi sudah berusaha untuk mendapatkan keterangan dari Dr. Oki, namun hingga kini Dr. Oki belum bersedia memberikan keterangannya. Namun beberapa waktu yang lalu, Dr. Oki sudah pernah memberikan keterangannya
Dalam wawancara sebelumnya dengan Dr. Oki ketika ditemui di Polda Jawa Barat pada tanggal 4 April 2026 lalu, Dr. Oki yang ketika itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang berbeda mengatakan terserah jika dirinya digiring-giring dan dihubung-hubungkan dengan diduga buzzer-buzzer tersebut. Ia menegaskan bahwa silahkan dibuktikan kalau memang ada bukti transfer dari rekeningnya kepada diduga buzzer-buzzer tersebut dan apa tujuan transfer tersebut. Dr. Oki juga mengaku bahwa dirinya tidak kenal dengan diduga kedua buzzer yang kini telah menjadi terdakwa tersebut. Nggak apa-apa kan Ibu Heni orangnya baik ya, orang hebat, orang yang punya segalanya. Saya orang biasa saja kayak gitu. Jadi ya biarkan saja Bu Heni mau seperti apa. Saya nggak mau ambil pusing seperti itu ya kayak itu. Kalau saya terseret ya nggak apa-apa, dijalanin itu aja. Bu Heni mau sampai sekarang orang baik, orang hebat, orang sukses. Hubungannya gimana dok sebenarnya komunikasinya gitu? Tidak mau berkomentar. Oke ya. Dituding ada hubungan dengan buzzer tersebut gimana? Ya udah bilangin aja. Dari kalian udah tahu hampir 2 tahun ini saya digiring AIWO, terserah. Yang penting orang lain itu saya anggap orang baik, orang sukses, orang hebat. Udah. Ada bukti transfer katanya kepada buzzer tersebut gimana? Mana coba? Biarkan saja. Kalau seandainya bukti transfer lain-lain kayak gitu silahkan dibuktikan saja. Kayak itu buat apa transfernya, buat apapun itu kayak gitu silahkan. Ya, mengenal dengan tersangka tersebut, mengenal nggak? Dan dalam persidangan sebelumnya, Heni Sagara menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum sembari memberikan kesaksian bagaimana dirinya mengalami kerugian material dan imaterial atas apa yang diduga telah dilakukan oleh kedua terdakwa Ferry Marjani dan Restu Rizky Ramdhani diduga melakukan pencemaran nama baik dirinya di hadapan jaksa penuntut umum. Lalu tiba-tiba tangis Heni Sagara pun pecah saat ia menyinggung kerugian imaterial yang ia alami. Bagaimana secara psikologis ia hancur akibat diserang buzzer-buzzer dan hal itu terjadi tidak lama setelah ia melahirkan. Diakui Heni Sagar, efeknya ketika itu sangat dahsyat. Di mana tak hanya asinya yang mengering tapi juga anak-anaknya pun mengalami aksi bully oleh teman-teman di sekolah mereka. Bahkan hal itu berimbas pula pada produk-produk kecantikannya yang tengah naik daun hingga goyang bahkan hancur brand dan image-nya. Dalam sekejap akibat hoax dan black campaign yang diduga dilakukan terdakwa. Saya sebenarnya ini black campaign sudah terjadi sejak saya baru melahirkan bulan September tahun 2024 dan postingan-postingan black campaign itu juga saya diserang selama 1 tahun dan untuk yang berhubungan dengan terdakwa itu saya untuk akun-akun radar selebriti saya melihat postingan itu di bulan Juli dan saya pelajari ternyata dari bulan April pun mereka sudah mulai memblack campaign saya dengan hintaan-hintaan keji. Dampaknya sangat besar terhadap pribadi saya, apalagi saya baru beres melahirkan Pak. Air susu saya mengering, saya mengalami baby blues, anak-anak saya dibully di sekolah, saya baru untuk keluar, kredibilitas saya sebagai apoteker sangat rusak. Begitu juga produk-produk saya dibuang, perut bergantung pada pabrik saya, dibuang mitra juga bergantung pada pabrik saya. Ini betul-betul pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter ini tujuannya persaingan bisnis yang tidak sehat. Karena pada waktu itu Pak, alhamdulillah pabrik saya itu sedang berkembang-berkembangnya, sedang bagus-bagusnya. Dengan adanya berita viral, karena mereka buat sampai viral-viralnya, sampai trending topik. Benar-benar usaha yang sudah saya bangun dengan ilmu dan kompetensi saya hancur seketika dengan black campaign ini. Oh banyak sekali gitu kan. Kalau imateri kan tadi kalian tahu saya itu baru beres melahirkan loh.
baru beres melahirkan, tanggal 16 September saya melahirkan, tanggal 24 September saya sudah mulai di black campaign. Di mana hati nuraninya mereka itu. Henny Sagara juga menjelaskan kerugian fantastis yang dideritanya, baik secara material maupun IM material yang dideritanya, usai ia mendapatkan black campaign yang diduga dilakukan oleh kedua terdakwa Ferry dan Restu. Dalam keterangannya di depan hakim, Henny Sagara sembari menangis, pilu juga memohon kepada majelis hakim agar dalang atau otak di balik buzzer-buzzer yang telah memfitnah dirinya dan memframing atau menyebarkan hoaks atas produk-produk kecantikan miliknya dapat terungkap di persidangan. Sebenarnya yang mulia dari hati lubuk saya paling dalam, mereka sebenarnya orang baik. Mereka disuruh yang mulia, saya tahu siapa yang menyuruhnya. Saya mohon diperiksa aliran dana terhadap kedua rekening terdakwa yang mulia. Saya yakin ada aliran dana. Izin keberatan ya untuk saya sampaikan ya. Saya Muslim. Jujur dari hati saya paling dalam, saya tidak mau sampai memenjarakan orang. Apalagi saya tidak mengenal Ferry dan Restu. Pada waktu itu saya mau pergi haji. Saya ingat, ya Allah, ada orang yang mungkin sedang menderita karena laporan polisi saya. Saya mendatangi, saya ingin bertemu dengan ibunya, tapi saya tidak diizinkan. Dan saya diarahkan bertemu dengan kakaknya. Mereka menyambut baik saya sampaikan, lalu saya juga meminta maaf apa yang terjadi karena saya tidak mengenal mereka yang mulia. Mereka hanya disuruh oleh orang yang sirik dengki terhadap perusahaan saya. Hanya itu yang mulia. Sebelum pergi haji saya melakukan itu. Ada dasarnya, bukan untuk saya mempengaruhi mereka, apa tidak? Jadi yang mulia, saya mohon tidak bisa memberita acara persidangan ini bahwa saya ingin ini dikembangkan ke penyidikan. Ini ada yang menyuruh yang mulia. Kalau diperiksa rekening kedua terdakwa itu ada, pasti ada yang menyuruh yang mulia. Saya tidak mengenal mereka yang mulia. Ketika saya mendatangi keluarga mereka berkata anak-anak yang baik yang mulia. Lagi Bu sampaikan. Itu katanya dikembangkan ke penyidikan, bahwa siapa saja yang transfer ke rekening kedua terdakwa dijadikan saksi. Kita mau bisa bahas konten Kedua saksi dibawa menjadi saksi yang transfer ke rekening kedua terdakwa karena ada hubungannya. Karena ini sudah ada bukti-bukti di pelaporan saya di Polda Jabar, di Polda Metro Jaya sudah ada. Dan saya ini di sini benar-benar terang-benerang, tegak lurus atas nama keadilan saya mohon karena ini sangat merugikan. Ini ada hubungannya yang mulia, saya yakin. Dan di kepolisian yang lain sudah ada buktinya yang mulia. Ya, baik nanti kita juga sampaikan ke dia. Iya, kalau saya melihat air mata itu sudah kenyang ya. Artinya kalau teman-teman baru lihat tadi, selama setahun lebih ya penderitaan itu kami rasakan. Tapi hari ini yang saya bahagia dan saya bersyukur, keadilan itu memang ternyata makin menampakkan wajahnya gitu ya. Henny Sagara juga mengungkapkan adanya akun-akun buzzer yang menjelek-jelekan dirinya. Dan hal itu disandingkan dengan pengusaha skincare asal Bali, yaitu Maharani Kemala. Pemilik akun buzzer tersebut malah membuat pengakuan kepada Henny Sagara saat mereka bertemu dalam proses mediasi yang dilakukan pihak kepolisian. Terjawab dari pemilik akun buzzer mengapa nama Henny Sagara disandingkan dengan pengusaha skincare asal Bali tersebut. Ketika itu, menurut Henny Sagara, bukan hanya produk skincare mereka saja yang di black campaign, tapi juga pribadi mereka. Soal merkuri di postingan Keramat Pela yang menjadi barang bukti itu jelas ada. Ketika saya pertama kali mereka ditangkap, saya dipertemukan oleh polisi di Polda Jabar untuk mediasi. Saya bertanya dan dia mengakui postingan-postingan yang dia buat yang soal merkuri. Dan malah saya bertanya,
kenapa di dalam postingan itu, di dalam akun itu, di akun salah satunya akun Keramat Pela, kenapa saya harus disandingkan dengan Maharani Kemala? Itu juga dia mengakui, iya, saya yang membuat postingan itu. Cuma pada waktu itu keburu datang pengacaranya sehingga dia menghentikan percakapan dengan saya. Saya bertanya, kenapa saya harus disandingkan dengan Maharani Kemala ketika di Black Campaign? Ada apa? Apakah bos buzzernya ada masalah dengan saudari Maharani Kemala? Apakah pecah kongsi? Apakah masalah internal? Apa? Itu ada kecurigaan seperti itu. Kenapa saya harus disandingkan satu akun hanya nge-Black Campaign saya dan Maharani Kemala? Sama-sama mempunyai bisnis di bidang yang sama, di bidang skincare. Selain di Black Campaign pribadi, di Black Campaign juga produknya. Kenapa harus sama Maharani? Saya bilang, saya tidak ada urusan dengan Maharani. Dia hanya terdiam. Dan pada waktu itu saya ingat, saya sempat bertanya seperti ini, Ferry, kamu tahu kan ketika kamu disuruh memposting Maharani Kemala, saya tahu siapa yang menyuruh kamu, dia hanya terdiam. Dan ketika saya cocokkan dengan yang memberikan informasi orang dalam kepada saya, sama. Yang saya curigai adalah itu yang memblack campaign saya. Kuasa hukum Heni Sagara yaitu Yunus Adi Prabowo juga menyampaikan analisis hukumnya terkait jalannya persidangan atas kasus yang dilaporkan oleh kliennya Heni Sagara selaku korban dari hoaks dan fitnah yang disebarkan oleh terduga pelaku. Hari ini adalah hari pemeriksaan saksi dari korban, ya. Korban yang mendapatkan kerugian atas perbuatan terdakwa Ferry dan Restu, itu satu, ya. Di situ ditanyakan, beliau itu dapat dari mana informasi itu? Ini kita harus masukkan dulu pada kronologi supaya semuanya tidak ada mispersepsi. Jadi beliau itu mendapatkan informasi dari karyawannya yang kemudian di situ ternyata betul ada akun yang bernama Radar Celebrity. Yang isinya apa? Isinya mencemarkan nama baik beliau dan membuat konten-konten seakan-akan hal itu betul. Ya, kemudian beliau menyuruh karyawannya untuk mengkolek semua data dan akhirnya masuk kepada proses kepolisian. Ya, mulai dari labdu sampai menjadi LP, sampai penangkapan, sampai juga masuk kepada pengadilan negeri. Nah, di sini disampaikan kepada beliau sebenarnya apa sih yang membuat menjadi rugi itu, ya kan? Kerugiannya macam apa? Tentunya kita harus mengerti mengenai data dan fakta. Jadi foto-foto beliau yang selalu dinarasikan secara negatif, mafia skincare, kemudian pemasok utama hidrokinon dan produk-produk bahan berbahaya, disitulah yang diklarifikasi di persidangan ini. Yang didalilkan semuanya sudah dijawab oleh klien kami di persidangan. Tidak ada satupun yang bisa dibuktikan oleh pihak mereka kepada pihak kami. Terus kita masuk pada pemeriksaan BPOM, ya. Ini penting. Pemeriksaan BPOM hari ini menjadikan angin segar buat kita. Kenapa? Karena di sana mereka memberikan pernyataan tidak ada satupun produk-produk dari perusahaan kami, klien kami itu ada bahan berbahaya. Dan kemudian disampaikan juga lebih dari 3.000 produk yang saat itu ada di BAP dan diperiksa, tidak ada juga yang kadaluarsa, tidak mengandung bahan berbahaya. Jadi semua produk dari kami itu aman. Ini kita kasih sedikit tambahan, ya. Jadi berkaitan mengenai otak itu seperti apa, ya kan. Terus kemudian apa yang disampaikan oleh klien kami di muka persidangan itu teman-teman pers gak usah khawatir karena kita di sini sudah masuk kepada laporan dan sedang dalam proses pengembangannya seperti apa, ya. Jadi kita tunggu kabar aja, kabar-kabar yang menyenangkan, mana yang benar, mana yang salah, di situ akan ketahuan kok. Jadi nggak usah ini sembunyi dan segala macam, kita berbicara mengenai data dan fakta aja. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, semoga bisa memberikan kebenaran dan semuanya terang benderang bagi semua orang. Yeah. Suami Heni Sagara, yaitu Iwa Wahyudin, yang tampak setia mendampingi Heni Sagara di persidangan pun menyampaikan harapannya. Ia berharap agar kasus ini terungkap secara tuntas dan para terduga pelaku terjerat hukuman setimpal. Saya juga sampaikan berkali-kali kepada media dan di depan teman-teman semua bahwa saya bilang satu-satunya cara kita untuk mengembalikan nama baik adalah memproses hukum. Tidak ada lagi cara lain gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang nyaman sebenarnya berurusan hukum seperti ini, tetapi memang ini hanya satu-satunya cara buat kami mengembalikan nama baik. Ada satu
laporan polisi yang sudah inkrah kemarin, sudah diputuskan vonis dari pengadilan 2 tahun penjara dan ada denda sekian ratus juta. Nah itu kan sudah memastikan bahwa isu-isu terkait produk berbahaya dan lain-lain itu adalah hoax semata, bohong, dan itu hanya fitnah. Termasuk yang ini juga tipenya hampir sama. Tetapi memang kalau yang ini diduga ada keterlibatan orang-orang yang menjadi aktor intelektual dan akan kami kejar terus seperti yang isi saya bilang tadi ya.